Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda semua bersemangat hari ini? Kali ini kita akan membahas tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Pada pembahasannya, kita akan membaginya ke dalam 4 bagian. Yang pertama, mukjizat. Yang kedua, karomah. Yang ketiga, irhas. Dan yang keempat, maunah. Menurut bahasa, mukjizat berasal dari bahasa Arab, yakni azaza, yu'zizu, mu'zizatun, yang artinya mengalahkan atau melemahkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat yakni sesuatu yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat beberapa ciri mukjizat, di antaranya: pertama, diturunkan hanya kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kedua, merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Yang ketiga, diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Yang kelima, bertujuan untuk memperlemah orang kafir. Dan yang keenam, memecahkan masalah kaum muslimin. Mukjizat dibagi ke dalam 2 macam. Yang pertama, mukjizat kauniyah, yakni mukjizat yang tampak dan dapat dirasakan serta ditangkap oleh panca indera. Mukjizat ini terbatas, artinya di luar kemampuan manusia. Terjadi hanya sekali dalam satu tempat dan tidak dapat diulang atau dipelajari. Misalnya, mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mukjizat akliyah, yaitu mukjizat yang dapat dipahami oleh akal pikiran. Mukjizat ini berlaku sepanjang masa. Misalnya, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Terdapat beberapa contoh mukjizat yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul, seperti berikut. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diantaranya Al-Quran, Isra dan Mi'raj. Mengetahui hal-hal yang akan terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarnya air bersih dari jari, serta dapat membelah bulan. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, diantaranya selamat dari api yang menyala-nyala, doa Nabi Ibrahim yang mustajab, serta mimpi yang benar untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam, diantaranya selamat dari pembunuhan Fir'aun setelah tongkatnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ular besar yang memakan seluruh ular sihir Fir'aun. Mampu melewati Laut Merah dengan cara memukul tongkatnya sehingga terbentang jalan di tengah-tengah laut tersebut. Kemudian Nabi Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan perlariannya ke Palestina selalu dinaungi awan yang teduh dan diberi rizki berupa burung salwa dan buah mana. Kemudian dengan izin Allah, Nabi Musa alaihissalam dapat menghidupkan orang mati, dan dengan tongkatnya ia memukul batu sehingga memancarlah 12 mata air yang mencukupi kebutuhan air 12 suku yang dipimpinnya. Kejadian luar biasa selanjutnya ialah karomah. Karomah merupakan kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Karomah tidak diturunkan kepada Rasul dan Nabi, melainkan terjadi kepada hamba yang soleh, baik dia mengetahui maupun tidak mengetahui karomah tersebut, dengan tujuan menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapatkan karomah. Terdapat beberapa contoh karomah, diantaranya karomah yang terjadi pada Maryam, terdapat dalam surat Ali Imran ayat 37. Karomah yang terjadi pada Ashabul Kahfi atau penghuni gua, terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 25. Kemudian, karomah yang diberikan kepada para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam surat Yunus ayat 62. Irhas merupakan kejadian
atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Irhas terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat beberapa contoh irhas, diantaranya peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni kegagalan tentara Abraha menghancurkan Ka'bah. Kemudian peristiwa saat lahirnya Nabi Muhammad SAW, yakni terjadinya gempa hebat di negara Persia sehingga meruntuhkan bangunan-bangunan tinggi mereka dan padamnya api sesembahan kaum Majusi. Setelah lebih dari 1000 tahun, tak pernah padam. Terdapat juga contoh irhas yang terjadi pada bayi Nabi Isa, yakni dapat berbicara. Bayi Nabi Ismail yang menendang tanah sehingga mengeluarkan air Zam-Zam, serta bayi Nabi Musa yang selamat sampai istana Fir'aun meskipun dihanyutkan di sungai Nil yang ganas. Kejadian luar biasa yang terakhir selanjutnya ialah Ma'unah. Ma'unah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Ma'unah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan Ma'unah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 120 yang artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan mempelajari mukjizat, karomah, irhas, dan Ma'unah, semoga kita senantiasa akan selalu memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.